Ya, pertama saya ingin merespon munculnya kasus ini. Saya sedih sekali dan masih tidak percaya dari dua sisi ya. Pertama, apa iya segitu besar kerugian negara? Yang kedua, kok deretannya banyak sekali orang-orang itu dan masih muda-muda ya, masih muda-muda itu seperti kan sedikit di atas umur kalian tuh. Eh, yang kalau itu betul terjadi artinya memang kekuasaan ini menjadi semacam ladang pembantaian ya, killing field bagi anak-anak yang semula orang-orang profesional, tapi kemudian ketika Hmm. memiliki keleluasaan terus akhirnya masuk ke dalam praktek ini. Saya masih punya harapan atau berdoa masih mudah-mudahan itu tidak benar gitu. Karena kalau itu benar ya memang kita ini sebetulnya sedang menghadapi cobaan berat ya. Dan kalau ditanya apakah dulu membayangkan hal seperti itu terjadi, ya tentu tidak karena saya kan mengalami dua kali berbenah di sektor ini kan. Ya. Dan yang menarik setiap kali berbenah itu muncul buzzer-buzzer yang malah mengatakan saya mafia, saya jadi Hmm. dibalik-balik gitu ya. Ya, ya. Baik saya waktu di Pertamina pada tahun 2008-9 Ya. maupun ketika 5 tahun kemudian saya di SDM. Jadi harapannya dua kali tahapan itu baik ketika saya di korporasi maupun di pemerintah harusnya meninggalkan jejak yang baik untuk penguatan lembaga kan. Tapi ternyata kan eh, kalau betul bahwa akhirnya akan ada proses pengadilan, itu artinya pertahanannya jebol dan Hmm. eh, kembali pada praktek lama bahkan mungkin lebih buruk dari yang pernah terjadi gitu. Hmm. Pak Dirman, yang kita sangat ingat itu kan 2015 Petral itu kan yang mengurus apa perpanjangan Ya, tangan Pertamina untuk mengurus impor minyak itu kan dibubarkan. Dan saat ya, itu ya. ada optimisme yang cukup tinggi bahwa akhirnya kita mengakhiri permafiaan dalam BBM ini gitu, mafia migas. Tapi ternyata 10 tahun berikutnya ya ternyata Petral dibubarkan tidak berarti mafia migasnya hilang itu. Apa yang menurut Pak Dirman terjadi dan mungkin boleh diceritakan saat itu mungkin Pak Dirman mencoba membangun pertahanan seperti apa tapi ternyata toh ya sekarang jebol lagi oleh mafia-mafia ini gitu Pak. Sebetulnya boleh dikatakan prosesnya tidak tuntas. Hmm. Apa Oh. tidak tuntas? Pertama, laporan kepada KPK yang sudah jelas gambarannya itu tidak sempat ditindaklanjuti kan, karena cuaca politik keburu berubah gitu. Eh, Apa-apa yang saya katakan pada Presiden bahwa pada waktunya ketika ini dibenain akan pushback, akan datang ke sini untuk apa ya, anulah meminta kebijaksanaan dan sebagainya dan itu kelihatannya mungkin terjadi akhirnya apa yang sudah dilaporkan ke KPK tidak sempat ditindaklanjuti. Satu itu. Yang kedua sebetulnya kan yang harus terjadi di Pertamina adalah terjadi satu apa namanya pembaharuan dari segi prosedur, vendor, tata cara pengadaan sampai pada petugas-petugas yang ada di Pertamina kan. Itu juga menurut saya belum sempat terjadi. Bahkan keburu suasana Pertaminanya kan kalau saya boleh dibilang, kalau saya boleh katakan terus terang, yang mula-mula suasana teknokratiknya itu menonjol, belakangan menjadi lebih politis gitu. Jadi penunjukan orang, restrukturisasi oleh BUMN itu terlalu banyak signal-signal yang menunjukkan bahwa pendekatannya tidak lagi teknokratik, pendekatannya tidak lagi profesional murni, tapi kemudian sudah ada bau-bau politik. Siapa yang masuk, siapa yang keluar tuh bau politiknya kencang. Nah itu adalah yang saya sebut sebagai lahan subur bagi Hmm. eh, munculnya kembali praktek-praktek yang dulu pernah kita mau mau selesaikan. Lah. Jadi mengapa muncul lagi? Karena menurut pandangan saya memang eh, tidak tuntas pada waktu itu. Hmm. Pak, ini celahnya itu sebenarnya di mana sih Pak? Ketika kemudian kan eh, apa ya pemerintah tuh selalu mengklaim apalagi di masanya Pak Jokowi ya selalu mengklaim bahwa semua apa sudah diawasi bahkan ada sistem gitu ya yang kemudian orang bisa ngecek nih tender ini itu tapi ketika permainannya terjadi di
elit, deal-dealannya terjadi di situ ya. Ya gimana Pak? Maksudnya sistem kan akhirnya nggak berguna karena deal-dealannya terjadi di situ. Tapi sebenarnya celahnya itu di mana Pak Dirman? Kalau yang berpandangan bahwa masalah ini bisa diselesaikan dengan cara-cara teknis ya, prosedur, SOP, itu keliru besar. Apa? Karena volume transaksinya begitu besar, nilai uangnya begitu besar, kemudian pihak yang terlibat itu sangat luas dan menyangkut pihak-pihak yang punya kekuasaan cukup besar. Karena itu, yang membuat praktek-praktek di BUMN besar seperti Pertamina maupun PLN maupun yang lain yang setara itu benar atau tidak sebetulnya adalah makro environment dari politik. Apa maknanya? Bagaimana leadership-nya? Bagaimana penegakan hukumnya? Bagaimana apakah lembaga-lembaga audit berfungsi dengan baik? Mari kita tanya kan, apakah BPK berfungsi dengan baik? Kemudian apakah kejaksaan berfungsi dengan baik? Apakah KPK berfungsi dengan baik? Nah, selama 10 tahun terakhir itu kan terjadi penghancuran besar-besaran atas peranata hukum kan, termasuk KPK. Jadi para pihak yang punya kepentingan untuk bermain itu seperti merasa mendapatkan satu suasana yang memungkinkan leluasa. Jadi itulah yang terjadi. Jadi kalau urusannya hanya ada mesin, ada SOP, ada proses pengadaan pakai online, itu bukan jawaban. Jawabannya adalah apakah makro environment dari politik itu memungkinkan praktek-praktek pengadaan minyak, baik minyak mentah maupun BBM itu berlangsung dengan transparan dan accountable. Itu garis bawahnya. Makanya saya sering mengatakan di berbagai forum, pada waktu saya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo 26 Oktober 2014, kemudian ditanya bagaimana menyelesaikan masalah mafia, jawaban saya adalah, Bapak Presiden, menurut hemat kami, meluruskan energi dan juga masalah supply chain mafia segala macam itu bukan hal teknis, tapi hal yang berkaitan dengan kelurusan pemimpin negara, arahnya mau kemana gitu. Mengapa kelurusan pemimpin negara? Karena pemimpin negara lah yang bisa menentukan BPK-nya bekerja bagaimana, BPKP-nya bagaimana, KPK-nya bagaimana. Itu yang terjadi yang saya sebut sebagai pelemahan besar-besar. Check and control mengalami kerusakan sangat masif dan membuat para pihak yang ingin bermain itu menjadi lebih leluasa sekarang itu. Pak Dirman, aku tertarik untuk nanya ini, Pak. Pak Dirman membubarkan Petral tahun 2015, tentu saja waktu itu berurusan sama mafia-mafianya gitu. Sebetulnya tuh seperti apa sih konstelasi tarik ulur powernya gitu? Apakah memang begitu sulitnya secara cost politik untuk memberantas semua mafia ini? Is it a hell of a job atau emang sebenarnya gampang aja gitu? Gampang kalau kita mau. Ya kan pasti mafia-mafia ini kan lobbynya nggak mungkin kelas-kelas teri kan, lobbynya susah juga. Jadi kalau sekarang dilihat di medsos itu kan para influencer membalik-balik keadaan kan, seolah-olah mafianya dibubarkan, tendernya diganti oleh ISC, kemudian dikait-kaitkanlah dengan peran saya. Saya mau katakan begini, bagi saya sebagai menteri pada waktu itu yang diangkat 5 tahun sesudah saya berhenti dari Pertamina. Alasan saya berhenti dari Pertamina waktu itu adalah karena saya berbeda pandangan dengan Dirut pada waktu itu, yang saya ingin meneruskan benar-benar, Dirutnya tidak mau gitu. Akhirnya saya diberhentikan dari posisi itu. Tapi Tuhan memberi jalan bagi saya untuk meneruskan proses benar-benar ini kan, dengan posisi yang kekuasaan yang lebih besar. Dan kebetulan waktu itu kan ditugasi oleh Presiden untuk bebenah kan, jadi ya sudah kita jalankan. Nah, ketika awal-awal lancar, audit segala macam lancar. Kita masih ingat almarhum Faisal Basri kan, memberi satu leadership yang luar biasa sehingga ikut bergabung begitu banyak orang yang ingin melakukan pembenahan ini secara gratis, tidak ada bayaran. Jadi ada ahli hukum, ada ahli hilir, ada ahli hulu, ada ahli kilang segala macam gitu ya. Dan ketika itu jalan sampai rekomendasi lancar saja, sampailah di audit juga lancar. Di tengah-tengah proses audit terjadi gangguan-gangguan gitu. Terjadi orang dipanggil, minta di auditnya diberhentikan.
Bahkan saya harus katakan bahwa Presiden Joko Widodo juga memanggil saya waktu itu. Di sana sudah ada 2 menteri mempertanyakan apakah ini mau diteruskan atau tidak gitu. Pak Jokowi yang nanya maksudnya. Betul, sambil memberi aba-aba lah. Yang memberi aba-aba menteri lain. Menteri lain mengatakan hati-hati itu nanti mafianya pushback. Melawan balik lah. Hah? Melawan balik gitu maksudnya. Melawan balik nanti bagaimana? Terus saya ditanya, Pak Menteri bagaimana pandangannya? Saya katakan pada Pak Jokowi waktu itu bahwa Pak Presiden semuanya terpulang pada Bapak gitu. Tapi saya ini kan melaksanakan perintah Bapak. Dan kalau masih diingat bahwa pada waktu kampanye Pak Jokowi juga menjanjikan menyelesaikan masalah mafia, itu pun sudah diucapkan dalam program-program awal di kabinet sekarang. Jadi kalau saya ditanya kembali terpulang pada Pak Presiden, tapi sebaiknya ini dituntaskan gitu. Dan ketika audit sudah tuntas dan sudah dilaporkan juga kepada KPK, ternyata terjadi perubahan konstelasi kan. Ya. Reshuffle kedua itu kan sesuatu yang betul-betul membubarkan apa-apa yang dianggap di awal tuh berpihak pada governance gitu. Dan itu berpengaruh pada Pertamina, berpengaruh pada KPK, berpengaruh pada semuanya gitu. Jadi itu yang saya katakan tikungannya itu di situ, sehingga kemudian bukan tidak mungkin muncul bibit baru dari praktek-praktek penyimpangan yang akhirnya kan terus berkembang. Saya masih terus berharap bahwa ini tidak benar ya, karena saya melihat wajah-wajah muda-muda, wajah-wajah pinter tuh, anak-anak yang tamatan sekolahnya bukan sembarangan gitu, tapi kalau sampai terlibat dalam beginian, menurut saya sedih sekali lah kita. Kalau kita wajah-wajah pinter nggak Pak ini Pak? Iya Pak, kita kurang. Dua orang ini salah dua dari orang terpintar di Kompas kan. Jadi takut dibilang pinter, takut kena juga. Nah, Pak. Pintar tapi jujur dong, ya kan? Ya. Tapi menarik tadi Pak Dirman bahas soal ini, friend. Ada concern soal mafia itu ketika pushback gitu. Nah, yang ditemukan Pak Dirman waktu dulu itu apakah juga sama dengan orang-orang yang hari ini diumumkan oleh Kejaksaan Agung terlibat gitu? Artinya ada beberapa indikasi yang, ini pemain lama juga nih gitu. Wong lawas. Terhadap yang sekarang muncul kan kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah ya. Mereka belum tentu bersalah sampai pengadilan memutuskan. Tetapi yang bisa saya katakan adalah hasil audit investigasi mengatakan sejumlah besar kontrak perginya ke pihak yang ultimate beneficiary-nya atau penerima manfaat terakhirnya itu sama gitu. Itu kira-kira 70% kontrak jatuh ke orang-orang itu yang dulu diasosiasikan dengan sebutan mafia itu gitu. Itu saya bisa katakan begitu. Apakah berkaitan sama yang sekarang? Saya nggak tahu karena yang sekarang ini kan baru ditetapkan sebagai tersangka kan. Ya. Bisa dikatakan itu. Tapi bahwa praktek itu ada, modus seperti yang sekarang muncul juga terjadi, termasuk misalnya kok bisa kilangnya baru berhenti, baru ada rusak, tapi yang tahu duluan adalah market di Singapura kan begitu kan, seperti itu. Karena tidak mungkin itu terjadi kalau tangan-tangan di luar tidak punya orang di dalam, itu contoh saja gitu. Atau ada juga modus seorang atau satu vendor itu memiliki blending facilities yang menyebabkan dia punya advantage ketika dibandingkan tidak ada bandingannya. Itu juga terjadi seperti itu. Jadi apa-apa yang muncul di dalam sangkaan dari pihak kejaksaan itu juga dulu terjadi seperti itu. Artinya polanya sebenarnya ya pola lama juga ya, Pak Dirman ya. Itu yang tadi Pak Dirman sebut bahwa tidak tuntas itu di situ ya, Vito ya. Ada seorang teman dari pemerintahan menyebutnya ini modus lama dengan pemain yang baru. Pemain baru siapa itu kalian cari tahu lah, wartawan lebih tahu daripada saya kan. Tapi modusnya memang masih modus lama. Iya. Modusnya masih modus lama. Pak, tapi kalau tadi misalnya kita singgung soal celah, sebetulnya mafia ini tuh masuknya sejauh apa sih Pak? Ke supply chain BBM kita gitu? Apakah dia
tadi sempat disebut soal blending facility gitu. Sebenarnya sejauh mana tuh mereka tuh masuknya, karena dalam kasus yang sekarang juga termasuk sampai distribusi shippingnya pun ternyata kan ada markup juga di situ. Pertama, fakta bahwa Pertamina adalah pemegang pasar hampir mutlak kan, Ya. satu-satu pembeli. Ada beberapa pemain swasta tapi sangat kecil, tidak berarti. Itu menjadi wilayah yang sebetulnya rentan untuk terjadinya permainan gitu. Yang kedua, fakta bahwa volume transaksinya begitu besar. Artinya marginnya juga begitu besar. Marginnya begitu besar artinya dalam iklim yang serba suap menyuap itu sedang terjadi di mana-mana, margin yang besar itu bisa dipakai untuk apa saja kan? Dari mulai beresin orang-orang yang terlibat dalam pengadaan di dalam perusahaan Pertamina. Ini bukan tuduhan tapi ini analisis gitu ya. Sampai pada lembaga-lembaga pengawas yang berlapis-lapis. Saya baru tahu bahwa wakil kepala BPKP adalah komisaris di salah satu anak perusahaan Pertamina, yang menurut saya itu dulu tidak terjadi. BPKP ya pengawas, nggak boleh jadi ikut-ikut dalam manajemen gitu ya. Itu hanya mungkin terjadi kalau kontrol environment atau lingkungan pengendaliannya rusak kan gitu kan. Kemudian celah ketiga adalah sikap dari para pemegang kekuasaan atau pemegang otoritas di sekitar Pertamina. Apakah itu Menteri BUMN, harus kita tanya sikapnya bagaimana terhadap ini kan gitu. Kemudian Menteri Energinya bagaimana terhadap ini. Sampai pada BPA Migasnya bagaimana. Kita mudah-mudahan tidak ada masalah di sana. Tapi yang lebih penting adalah sikap pemimpin negara tadi yang saya sebut. Karena tidak mungkin transaksi sebesar ini itu standalone seperti halnya pengadaan di kecamatan atau di kabupaten gitu ya. Tapi ini menyangkut value chain atau supply chain yang begitu panjang, yang hanya orang-orang tertentu atau hanya orang-orang kuat yang bisa masuk dalam jaringan ini. Jadi kalau ditanya celahnya di mana, celahnya adalah ketika lingkungan pengendalian begitu rusak sehingga orang yang pegang duit, yang pegang transaksi besar itu bisa melakukan apa saja gitu. Itu yang menurut saya dari dulu kita berusaha untuk mengatasi ini. Dan kuncinya di mana? Kuncinya di clean leadership, kepemimpinan yang bersih, kepemimpinan yang tidak punya interest, yang kemudian menggunakan seluruh kekuasaannya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau pembersihan atau reform, kira-kira gitu lah. Karena tanpa itu ya itu tadi uang yang jumlahnya besar dari keuntungan itu bisa dipakai apa aja ya Pak ya? Dan siapapun bisa akhirnya masuk di situ ya. Artinya di sini leadership, kalau hari ini kita bicara seorang Prabowo Subianto, dia juga harus bisa memastikan bahwa ya tidak ada orang-orang yang kemudian terlibat atau ikut menikmati ini ya, itu salah satu cara untuk Dan ketika kita bicara kepemimpinan itu artinya berlapis-lapis tuh Mas. Di anak perusahaan yang dia mengerjakan itu, di induk perusahaannya, dari mulai direksi sampai komisaris begitu ya, di Kementerian BUMN, di Kementerian Energi, di Kemenko, sampai ke kantor presiden kan gitu kan. Dan kalau satu baris itu kemudian bisa menghindarkan diri dari kepentingan pribadi atau vested interest, nah itu kita baru rada nyaman. Tapi kalau masing-masing melihat ini barang-barang yang bisa diambil bersama-sama ya repot gitu. Itu harus kita terima dengan lapang dada bahwa lingkungan pengendalian kita memang cenderung buruk sekarang ini ya. Sekarang buruk. Pak, yang jadi kemarin perbincangan juga adalah ini Pak Dirman. Pertamina menganggap bahwa octane blending itu dari 90 kemudian dicampur sejumlah zat aditif supaya dapat 92, itu merupakan hal yang biasa. Gitu. Sementara ada apa namanya, supplier swasta juga gitu menganggap ya mereka selama ini menerapkannya langsung dari 92 gitu. Sebetulnya emang praktek blending seperti ini gitu, walaupun di luaran bahasanya mengoplos, itu sebetulnya merupakan sesuatu yang memang sudah dari dulu seperti itu dan itu wajar-wajar saja gitu, dan itu memang halal lah, halal untuk dilakukan, atau memang ini juga bisa menjadi celah tersendiri nih untuk adanya markup, adanya ini dan lain-lain. Ini
celah lain yang Anda tanyakan dia. Celah lain adalah dari seluruh pengguna Pertamax, Pertalite, segala macam itu, seluruh Indonesia nih, yang ngerti beginian berapa orang sih? Iya, iya, Ya kan? iya. Jadi ini information asymmetry namanya. Eh, Pemahaman informasinya sangat tidak seimbang. Rakyat banyak itu tidak tahu apa-apa, hanya segelintir orang yang paham. Kemudian yang menjelaskan tadi almost satu-satunya pembeli dan penjual gitu. Jadi ada bias yang tidak bisa di-challenge kan gitu. Jadi itu celah lain bahwa karena masyarakat pengetahuannya sangat terbatas, bener enggaknya itu tidak bisa diuji, ya sudahlah. Tapi baiklah kita percaya dulu pada Pertamina umpamanya gitu ya. Menurut saya kita jangan terjebak pada urusan teknis begini, menurut saya. Karena mereka bisa melakukan penjelasan apa saja. Tapi misalnya begini, kalau supplier lain atau perusahaan lain bisa membeli langsung dijual, kemudian sudah beruntung, gitu ya. Kemudian dikatakan bahwa blending ini ada tambahan sesuatu sehingga kemudian ongkosnya lebih mahal. Mengapa mesti ditempuh? Mengapa tidak dijual aja langsung seperti perusahaan-perusahaan lain gitu? Jadi ini sesuatu yang sebetulnya juga akhirnya kita bisa misleading bahwa fokusnya bukan pada pembenahan governance atau tata kelola, tapi pada hal teknis yang tadi, yang tahu sangat sedikit gitu. Bahkan formula harganya yang tahu sangat sedikit. Nah, maka dulu ketika saya memimpin kementerian, termasuk pada waktu saya di Pertamina itu, kita pengen buka semua supaya publik itu paham gitu. Dan tadi saya sebutkan ternyata itu tidak gampang karena pihak-pihak yang ikut memperoleh manfaat ini cukup kuat dan besar. Jadi, tapi menurut saya kita tidak boleh berhenti dan inilah barangkali yang saya sebut sebagai perbuatan jahat itu hanya soal waktu aja. Eh, Tidak ada, ya, kan ada sebutan begini, there is no such a perfect crime. Tidak ada kejahatan yang sempurna, akan selalu muncul celah-celah. Nah, saya tidak tahu apakah ini celah dari kejahatan sehingga kemudian muncul heboh seperti yang kita sekarang sedang mengalami. Hmm. Tapi bicara soal tadi, Pak, memang mungkin masalah teknisnya kita harus hati-hati di situ karena bisa jadi ada informasi yang bias gitu. Tapi kan situasinya gini, Pak, beberapa bulan yang lalu itu kan yang hari ini kemudian bikin orang publik itu mengalami kemarahan dan ketidakpercayaan itu kan karena beberapa bulan yang lalu di beberapa kota di Indonesia tuh ada banyak orang yang mengeluhkan soal kualitas pertama. Nah, kemudian hari ini setelahnya tiba-tiba muncul nih kasusnya, Pak. Yang kemudian hari ini bahkan berulang kali Menteri SDM ditanyain dan selalu mengatakan dari pihak Pertamina juga bahwa Pertamax yang tersebar ini aman. Tapi kan kayaknya nggak cukup gitu loh, Pak, meyakinkan publik dengan apa yang mereka rasakan gitu. Dan kita juga nggak tahu sampai hari ini sebenarnya apakah Pertamax yang kemudian dirasa publik itu kualitasnya kurang, apakah dampak dari ini atau bukan? Ini jadi ruwet gitu. Saya sederhana sekali memahami situasi ini. It is a matter of credibility dari otoritas ya. Otoritas di Pertamina, otoritas di pemerintahan. Ketika otoritas mendapatkan trust publik yang begitu tinggi, maka segala keterangannya akan diterima dengan baik. BBM langka bisa diterima, BBM mahal bisa diterima gitu. Tapi ketika trustnya rendah, mau apapun Anda menghibur rakyat, itu tetap saja dipertanyakan gitu. Nah, saya melihat belakangan ini muncul satu suasana di mana trust itu menurun. Buktinya apa? Begitu banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin publik belum tahu persis gitu. Tapi kan sudah diprotes kan. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang publik sebetulnya belum tahu kok, belum tahu duduk perkaranya, tapi langsung menjadi isu yang diprotes. Jadi ketika teman-teman Pertamina maupun SDM menjelaskan mengenai komposisi, itu hal teknis yang tadi, apakah publik menerima atau tidak, tergantung pada trust level. Nah ini yang mungkin rasanya perlu ada perbaikan, perlu ada perbaikan. Nah, trust itu diperoleh dari mana? Dari figur, dari track record, dari kata-kata selama ini gitu ya. Apakah cukup punya empati pada publik atau tidak? Apakah selama proses menuju kepada titik itu orang-orang itu punya kredibilitas atau tidak? Itu yang sekarang barangkali kita perlu, istilah orang Jawa itu mendek gitu ya. Mendek, step back, kemudian berkaca apakah kita memiliki wajah
seperti itu hari-hari ini seperti itu. Ya itu menarik. Pak, Kita ada titipan ini, titipan produser. oh tidak, kita biarkan titipan itu. Oke. Ini bukan semuanya titipan. Enak aja. Riset Pak, kita riset. Iya. Titipan dari produser kan bagus saja. Pak Dirman, kita beralih sedikit ke mungkin bahas soal supply chain ya. Salah satu celah yang terjadi dalam kasus ini kan adalah impornya, bahwa Pertamina Patraniaga ini ngakunya beli RON 92 padahal ternyata belinya 90 lalu diklaimnya 92. Kemudian sebagian pihak menganggap bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM dari luar karena kemampuan kita, lifting kita masih terbatas, itu menjadi celah untuk mafia-mafia ini bermain gitu. Tapi sejauh mana opini itu valid, Pak Dirman? Karena kalau kita belajar dari negara tetangga, anggaplah misalnya Singapura, mereka kan juga nggak punya sumber minyak sendiri ya, semuanya impor gitu. Tapi mereka bisa surplus minyak gitu sampai ekspor ke kita gitu. Sebetulnya gimana sih memahami dialektika, apakah kita butuh impor atau kita perlu swasembada minyak dari negara kita sendiri, itu gimana Pak? Sebelum ngomong soal impor dan ekspor ya, yang tadi itu cerita mengenai RON 92, 90, 95 itu, kalau saya tanya kepada tetangga saya di Brebes itu ngertinya apa? Kalau Anda pergi ke pom bensin, apakah dengan melihat warna atau langsung bisa dibedakan? Kan enggak kan? Jadi kembali, itu information asymmetry itu. Penjelasan itu tidak berarti bagi rakyat gitu. Yang penting bagi rakyat adalah barangnya ada, harganya terjangkau, atau harganya fair gitu. Nah, sekarang kembali pada ekspor impor. Kita sekarang ini butuh BBM kira-kira 1,6 juta barel per hari ya. Barel itu kayak kotak bulat gitu ya. Itu ukuran standar dunia perminyakan. Kapasitas produksi kita sejak 2008 terus menurun ya. Dan sayangnya minimal dalam 10 tahun yang saya ingat, itu kita tidak pernah mencapai target lifting. Lifting itu ngambil minyak mentah dari dalam bumi ke atas. Itu namanya lifting. Target lifting itu artinya menunjukkan kemampuan kita berproduksi. Sejak 10 tahun lalu selalu ditetapkan 1 juta, realisasinya 900.000. Ditetapkan 900.000, realisasi 800 terus. Dan sekarang itu realisasinya hanya 600 ribuan itu. Ditambah gas barangkali ya ada tambahan-tambahan sedikit. Jadi sudah pasti 1,6 juta barel per hari kebutuhannya, produksinya hanya 600 atau 700. Separuh lebih ngimpor. Itu satu keniscayaan gitu. Impor sebetulnya tidak masalah juga, namanya kita butuh pasokan minyak. Tapi imporlah dengan cara-cara yang baik, lakukan dengan cara-cara yang kompetitif sehingga kita memperoleh harga terbaik, kan itu yang menjadi pertanyaan. Nah, yang kedua begini, pada waktu kita bicara spesifikasi, kan sebetulnya yang paling gampang itu kita punya spek yang bisa diukur di negara-negara lain kan. Malaysia pakai apa, Singapura pakai apa, segala macam, kemudian kita compare kan. Ini kan yang tadi. Ada spesifikasi yang hanya kita yang tahu, sehingga ketika dibandingkan, itu kita seperti gelap, nggak punya bandingan. Bahkan saya ingin katakan, pada waktu saya membenahi SDM itu dulu, yang tahu formula menentukan harga itu barangkali hanya 6 atau 7 orang barangkali. Selebihnya nggak tahu. Gitu. Dan orang-orang itu menggunakan informasinya sebagai cara untuk meningkatkan daya tawar dalam urusan banyak hal. Jadi kembali masalah information asymmetry menjadi hal yang membuka celah bagi beroperasinya atau bagi kegiatan orang-orang yang pengen ngambil manfaat atau pemburu rente. Itu sesuatu yang harus dijelaskan di sini. Nah, jadi bab ekspor impor itu tentu saja kita akan makin besar impornya. Mengapa? Jumlah penduduknya makin banyak. Kan konsumsi itu setara dengan kenaikan kesejahteraan kan. Mungkin kalian punya mobil 2 barangkali gitu ya. Saya punya mobil lebih dari 1 lah. Nah itu sepeda saya Pak Dirman, sepeda saya. Tamiya Pak, mobil 2 Tamiya. Semakin sejahtera masyarakat, makin banyak konsumsi BBM, maka impornya akan makin tinggi. Itu pasti terjadi. Nah, kaitannya apa dengan produksi tadi? Kebetulan saja, bukan kebetulan ya,
sialnya nih, Soalnya, gimana? sialnya kita juga sudah lama tidak serius dalam eksplorasi. Yang Oh, ideal itu kalau hari ini diambil 100.000 barel, maka pada hari yang sama dikembalikan 100.000 barel. Itu supaya reserve kita terus bertahan. Ada istilah reserve replacement ratio. Rasio pengembalian pada cadangan yang kita punya. Nah, idealnya itu reserve replacement ratio itu 1 minimal gitu ya. Supaya setiap kali ngambil itu langsung dikembalikan. Nah, karena Langsung tidak artinya setiap ada yang diambil, tapi di tempat penyimpanannya udah temuan diisi baru. lagi, ya. Betul, ada temuan baru. Jadi dari mana temuan baru? Dari eksplorasi. Eksplorasi itu pencarian ya. Nah, sayangnya kegiatan eksplorasi itu memang sudah lama tidak terlalu dikerjakan dengan serius. Di samping, mungkin ini Anda perlu tahu, ada istilah sejak tahun 2000 awal tuh, istilahnya begini, the era of easy oil is gone. Itu istilah akademik mereka tuh. Artinya apa? Masa-masa di mana minyak muda ditemukan itu sudah tidak ada lagi. Dulu tuh di darat minyak kan. Sekarang minyaknya dilepas pantai di laut-laut dalam yang eksplorasinya lebih mahal daripada ketika di darat. Jadi eh, kembali sudah pasti impor makin tinggi, sementara eksplorasi makin tidak dikerjakan dengan serius, pengembaliannya makin rendah dan itu membuat gapnya makin lebar. oke. Jadi itu yang menyebabkan kemampuan lifting kita juga makin merosot juga karena tadi sumber-sumbernya semakin cadangannya makin menipis dan upaya kita eksplorasi juga terhambat karena masalah harga, teknologi dan sebagainya itu ya. Eksplorasi itu menyangkut policy ya. Kalau polisinya tidak konsisten, berubah-ubah terus, makin tidak banyak orang yang bersedia melakukan eksplorasi. Dan dalam tahun-tahun terakhir di pemerintahannya Pak Jokowi itu banyak sekali perusahaan-perusahaan minyak besar yang memutuskan meninggalkan Indonesia kan. Ya, nah itu Nah, Pak, itu termasuk kenapa ya? kenapa kan beberapa kilang itu Iya. udah dijajaki dari 10 tahun lalu, dari berapa tahun yang lalu, terus Aramco juga cabut. Jadi Akhirnya apakah ada investasi kilang di Indonesia memang tidak menarik gitu, Pak? ya, kan ada 3 kelompok tuh ya operasi minyak itu. Hulu, hulu itu eksplorasi dan produksi, mencari sumber minyak, mengangkat minyak mentah ke atas gitu ya. Ya. Kemudian middle stream yang di tengah itu penghilangan. Jadi minyak mentah kalau dalam bahasa awam saya itu digiling menjadi BBM. Gitu ya. Nah setelah jadi BBM, yang downstream itu mendistribusikan kepada pengguna. Gitu. Eh, di hulu itu sudah lama orang tidak bergairah karena kebijakannya berubah-ubah. Itu kan ini investasi hulu ini mahal sekali. Kalau kebijakan berubah-ubah itu kan juga orang khawatir ya. Maka beberapa perusahaan hulu itu memutuskan untuk pergi dan melepaskannya. Memang sebagian sudah habis kontraknya juga, tapi kalaupun tidak habis, rata-rata mereka berpikir memilih negara lain yang lebih kompetitif ya. Kilang sekarang kita ngomong kilang. Benar sekali bahwa yang namanya RDMP, yang namanya proyek pembangunan kilang itu sampai hari ini terakhir itu tahun 94, 9 bulan, yaitu kilang kilang Balongan. Selebihnya adalah cuman revamping atau perbaikan-perbaikan Cilacap, Balikpapan segala macam. Tapi yang sifatnya bangun kilang baru, menambah kapasitas tidak terjadi. Eh, Mengapa begitu? Karena memang kapasitas uang kita kurang memadai, karena itu harus mengandalkan investor asing kan. Sementara investor asing menghendaki rate of return yang cukup memadai dan kebijakan-kebijakan yang lebih lebih menarik bagi mereka itu juga tidak kita berikan. Nah, karena itu memang kilang tidak terjadi. Akibatnya apa? Akibatnya seluruh kebutuhan BBM itu yang kekurangan dari yang tadi saya sebut antara jumlah produksi dengan lifting harus diimpor di atas kapasitas dari penghilangan kita. Dan apakah itu berkaitan sama sesuatu yang dikondisikan? Itu spekulatif. Itu spekulatif ya. Itu spekulatif. Tapi yang jelas keadaannya begitu. Keadaannya begitu dan eh, kembali kalau ini arena bermain, ini adalah arena bermain yang sangat menarik bagi pemain-pemain besar
yang kepingin mengontrol market gitu. Nah, tapi kalau misalnya proses eksplorasi itu sudah tidak berjalan tuh Pak, terus kemudian kilang kita tuh tadi terakhir kilang baru 94. Balongan. Tapi sebenarnya potensi minyak kita itu emang udah separah itu, nggak ada, atau sebenarnya masih bisa dieksplor, masih bisa baik? Karena kalau enggak berarti kan kita akan semakin ketergantungan sama impor nih Pak, dan permainannya nggak akan berhenti hanya karena beberapa orang dijadikan tersangka gitu. Benar sekali, dan saya ingin nyatakan bahwa saya ini bukan orang teknis ya. Tetapi kalau kita mendengar para geolog yang punya idealisme, yang punya pemihakan sangat kuat pada kepentingan negara, mereka mengatakan sebetulnya masih ada potensi-potensi yang baru gitu. Tetapi memang membutuhkan kesungguhan, membutuhkan the best scientist, the best geologist untuk terlibat gitu. Nah, masalah ini kan suasana kita juga sedang tidak menarik minat best brain kan. Putra-putri terbaik itu seperti reserve pada urusan-urusan beginian gitu, karena nggak maulah ribet terlibat pada urusan hengki-pengki segala macam. Itu yang pertama. Jadi sebetulnya masih ada. Nah, yang kedua, kita sedih bahkan yang sudah terbukti yang tinggal produksi pun tertunda puluhan tahun. Anda ingat kan Masela kan? Blok Masela, di Maluku kan. Sejak tahun 2008 sudah dirumuskan, kemudian 2014 dirumuskan kembali, harusnya diproduksi di laut, tapi kemudian oleh Presiden diputuskan di darat kan. Itu menyebabkan investor yang ada di dalam pun menjadi berpikir ini bagaimana. Kan kita kira-kira mereka yang ngambil risiko kan, tapi kok keputusannya tidak didasari pada sains, tidak didasari pada keahlian gitu. Nah, kan ibaratnya Anda ini punya warung kan, mau ngundang customer baru, kan customer yang lama mesti diladeni dengan baik dong, baru bisa ngundang yang baru gitu. Nah, yang baru saja, maksud yang lama saja itu tidak memperoleh perlakuan yang fair, apalagi yang baru mau datang. Jadi betul bahwa makin ke depan itu akan makin tergantung pada impor. Nah, sisi lainnya kalau kita bicara energi, harusnya ketika impor BBM atau impor minyak makin tinggi, kan harusnya kita mengantisipasi dengan membangun sektor energi terbarukan kan. Itu yang PR besar lain tuh. Itu suatu hari kita diskusikan seperti itu. Nunggu Pak Dirman pulang ini, harus gas lagi kita. Nah, Pak Dirman, kita lagi-lagi bahas mungkin best practice-nya Singapura gitu. Ya mereka full ketergantungan sama impor semuanya gitu. Tapi semua Exxon segala macam ada di sana dan kilang mereka bagus dan bisa sampai menyisakan berlebih yang bisa diekspor gitu. Dan secara harga keekonomian Pak Dirman, kalau nggak salah di Malaysia dan Singapura tuh harga ya misalnya kita katakanlah Pertamax ya round 92. Itu kan tidak semahal di Indonesia gitu. Ya kan di bawah 10.000 lah. Itu Di bawah 10.000 rupiah kalau nggak salah kan kalau di sana, sementara di kita kan harga minyak itu tidak lepas dari kebijakan pemerintah ya. Mau memberi harga berapa pada rakyatnya lah kira-kira. Jadi sebetulnya untuk fair tidak bisa kita bandingkan lah. Oke. Karena ada intervensi di situ ya, intervensi pemerintah Ya, di sana. kan mungkin ada subsidi dan segala macam gitu. Misalnya sebagai contoh, dulu di Arab Saudi itu minyak begitu murah karena pemerintahnya mengut pajak juga enggak, kemudian berpikir soal energi ke depan juga. Tapi sekarang pemerintah mengut pajak sekaligus memberi harga pada energi supaya mendekati harga keekonomian gitu. Jadi itu juga harus kita jadikan perhatian. Oh, artinya Yang lebih penting adalah ketersediaannya itu cukup terjamin. Kemudian yang kedua, diukur dari daya beli masyarakat itu cukup terjangkau. Nah, itu akan menjadi judgement atau kebijakan dari pemerintah masing-masing. Apakah BBM kita cukup mahal atau tidak? Nah, itu ukurannya sangat relatif gitu. Tapi kalau dari sisi rata-rata income, memang BBM kita relatif cukup mahal. Terutama bagi masyarakat bawah ya. Kalau bagi kalian-kalian yang income-nya ganda sih, amin. Bawah juga Pak Dirman.
Pak Dirman, kita kan tadi ngomongin juga soal di sisi hulu pemain sudah mulai tidak bergairah dan di sisi lain cadangan kita juga makin sedikit. Kemudian kilang kita kondisinya tadi seperti yang dipaparkan memang udah wes tuwek kabeh nih. Iya. Ya kan Pak, tapi Presiden kita Pak Prabowo itu kan menargetkan swasembada energi termasuk pasti termasuk di dalamnya BBM. Apa artinya situasi-situasi hari ini di hulu, kemudian di middle streamnya kayak gitu, kilang gitu, dengan cita-cita Presiden 5 tahun ini kita swasembada energi termasuk BBM? Ada beda antara kedaulatan energi dan keamanan energi ya. Energy security sama energy sovereignty. Kalau kedaulatan itu artinya seluruh kebutuhan energi dipenuhi oleh kemampuan kita sendiri gitu. Kalau keamanan sepanjang duitnya punya, impor gampang, pasokannya tersedia, itu masih dianggap cukup aman. Nah, kalau kita bicara energi, maka kan ada dua jenis kan, energi fosil. Nah, ini termasuk yang fosil kan. Fosil mungkin mengalami tantangan dalam hal ini BBM, tapi batu bara kan masih oke punya kan, batu bara kita masih punya berlebihan. Renewable kita sumber dayanya masih luar biasa, tapi memang belum diproduksi, belum dieksploitasi sehingga sampai pada level yang optimal gitu. Nah, kita tidak tahu kalau dalam bacaan yang saya peroleh maupun yang saya sering dengar pidatonya Pak Presiden itu kelihatannya ketika beliau bicara mengenai kedaulatan urusannya dengan pengembangan renewable. Tetapi harus diingat bahwa pembangunan renewable itu akan muncul tantangan di tempat-tempat di mana renewable energy itu tersedia besar. Kebetulan marketnya kecil, karena kan adanya di daerah-daerah yang jauh kan, air, angin, hutan, matahari segala macam. Sementara di daerah padat ini resourcesnya relatif kayak Jawa nih, air sudah sulit untuk mencari sumber air yang baru, yang besar gitu. Tapi di Kalimantan ada sungai besar, di Papua ada sungai besar segala macam. Jadi menurut saya tetap cukup menantang bahwa kedaulatan energi itu memerlukan effort. Satu, kebijakannya masih cukup menarik. Yang kedua, investasinya. Kalau kebijakannya menarik, investasi kurang, kita bisa ngundang yang dari luar kan. Kemudian teknologinya bagaimana? Sampai pada soal-soal yang berkaitan dengan sustainability dari lingkungan. Jadi, ya kita hargai tekad dari presiden kita untuk mencapai kedaulatan energi secepat mungkin, tapi menurut saya banyak prasyarat yang mesti dipenuhi lebih dahulu. Ya karena kalau ngomongin security tadi ya kita bisa aja full impor ke Singapura tapi kilang-kilang kita belum mendukung. Iya. Tapi oke Pak, terakhir soal kilang. Seberapa penting kita membangun dan meremajakan kilang-kilang baru itu karena ya itu kondisinya di depan kemungkinan kita impornya akan semakin besar, tapi di sisi lain membangun dan meremajakan kilang itu kan investasinya nggak sedikit, Pak Dirman. Ada yang punya pandangan punya kilang itu tidak efisien. Oke. Artinya lebih baik impor saja semuanya gitu. Impor jadi gitu ya? Impor jadi. Singapura itu kilangnya kapasitasnya mungkin 4-5 kali lipat dari kebutuhan dalam negerinya. Sisanya kemana? Ya ke tetangganya. Tetangganya Indonesia kan misalnya gitu ya. Dulu pada waktu Pak Ari Sumarno jadi dirut Pertamina almarhum sempat berpikir membeli kilang di Singapura gitu. Supaya kita punya kepastian pasokan BBM gitu. Nah, saya berpendapat punya kilang yang reliable itu dengan kapasitas yang mendekati kebutuhan BBM kita, itu adalah cara untuk memperoleh keamanan energi lebih baik. Karena minimal di dalam negeri itu terjadi pengolahan yang kemudian di depan mata tersedia stok. Tentu saja ada ongkosnya. Mungkin saja kita harus memberikan subsidi atau memberikan satu ganjel supaya investasi kilang cukup menarik bagi investor asing atau investor luar gitu. Misalnya dulu kita pernah punya deal sama Aramco. Aramco-nya itu meminta supaya mereka co-branding ketika mendistribusikan produk. Kemudian memberikan beberapa syarat, tapi tahu-tahu tanpa konsultasi
dengan Aramco mereka pindah ke eh, pindah ke Rosneft waktu itu kan. Rosneft padahal sebenarnya tidak cukup punya teknologi dan pasokan crude lah. Nah, sementara Arab Saudi kan punya. Jadi apa dinamika atau kekisuran begini itu sering membuat mitra-mitra kita di luar itu ini Indonesia niat apa enggak sih? Nah, itu yang Iya. ya seperti itulah. Jadi apa kesempatannya ada, lapangannya tersedia, tapi kejelasan policy akan menjadi penanda apakah mitra-mitra kita di luar itu akan tertarik bekerjasama atau tidak. Oke, Pak, ini balik lagi ke kasus yang lagi terjadi hari ini di Patraniaga. Ini salah satu yang digeledah oleh Kejaksaan Agung adalah ini ada satu nama, ini inisial aja ini Pak kita nyebutnya. Ini ada satu nama nih, usaha minyak RCH ini Pak. Nah, ini kan juga sempat muncul nih kalau nggak salah dulu ketika proses pembubaran Petral. Nah, ini sebenarnya gimana waktu itu Pak? Posisinya tuh apakah memang ada keterlibatan atau enggak atau seperti apa? Karena hari ini akhirnya digeledah lagi nih Kak, dan anaknya jadi salah satu Anaknya tersangka. kan, Ya namanya inisial kan, Inisial. RCH inisialnya sama bisa-bisa orangnya berbeda kan. Jadi kembali kita tidak boleh menghakimi sebelum diputuskan oleh pengadilan, tetapi logikanya bisa begini. Yang punya kemampuan bermain dalam arena ini kan tidak banyak gitu. Karena volume uangnya begitu besar, jaringannya juga diperlukan jaringan apa namanya supplier segala macam gitu. Jadi menjadi masuk akal kalau nanti akhirnya pihak-pihak itu akan juga diseret-seret gitu ya. Tapi kembali yang disebut-sebut itu tidak mungkin bekerja otonom gitu. Dari dulu selalu begitu. Pasti ada orang-orang kuat di belakangnya. Orang kuatnya siapa? Gitu. Itu yang mari kita tunggu pada episode berikutnya kan, seperti apa gitu. Jadi gimana Pak Dirman kira-kira episode kedepannya? Karena kan 2015 kita juga pernah punya optimisme yang sama. Kemudian ternyata ya optimisme itu hanya optimisme di tahun itu aja. Episode ke depan kira-kira Pak Dirman Ya, seperti apa? saya ingin memberi apa ya? Ingin menyampaikan harapan pada presiden kita yang baru nih, Pak Prabowo. Mudah-mudahan suasana ini tidak dijadikan satu ritual 5 tahunan ya. Di awal-awal seperti ingin benah-benah, tapi di perjalanan akhirnya terjadi konvergensi kan antara yang dibenahi dengan yang mau yang membenahi gitu. Bahkan saya dulu kan menerjemahkan peran saya sebagai sapu pada waktu awal-awal itu kan. Dikasih bersih-bersih, begitu bersih, ya sudah sapunya selesai. Sapunya Taruh dibuang. lagi di ujung. Nggak dibuang lah, diletakkan. Oh, diletakkan ya. Tapi nggak dipakai, Pak. Iya. Mungkin nggak dipakai lagi, tapi sebenarnya harapan saya kan bukan saya dipakai terus, tapi harapannya adalah lapangan sudah dibersihkan itu dijaga kebersihannya kan. Ya. Jadi kalau sapunya dipakai terus enggak itu kan tergantung yang pakai, tapi ternyata kan tidak begitu. Dan kasus yang muncul hari ini adalah bukti bahwa ternyata lingkungan pengendalian telah memberi ruang bagi munculnya kembali praktek-praktek yang berpuluh tahun itu kepengen dibersihkan gitu. Yang ini rootnya bukan 2015 tapi dari 2006 2007 ketika Pak Hari Sumarno melakukan transformasi besar-besaran pada Pertamina. Nah, sentuhan terakhir itu 2009 ketika mau membereskan supply chain management itu dan ya tidak berhasil dengan mulus gitu. Diulang lagi 5 tahun kemudian kan 2014. Nah, jangan sampai ini sekarang menjadi satu ritual 5 tahunan, apalagi kalau ujungnya adalah ya ganti setup aja, tapi kemudian prakteknya atau sama. Jadi mari kita lihat bukan fokus pada oplosan tidak oplosan, tapi dicek tuh aturan mainnya bagaimana sih, siapa pemain-pemainnya, kemudian di dalam Pertamina sendiri apakah orang-orang yang mengelola itu masuk kategori orang yang cukup terpercaya atau tidak gitu. Begitu. Siap. Artinya memang transparansi dan akuntabilitas lagi-lagi balik ke yang
power tertinggi, mau politiknya mau Ya. kayak gimana kan. Politiknya menentukan, leadershipnya menentukan gitu. Oke, Pak Dirman. Ini itu kadang-kadang oleh sebagian kalangan di komentari itu, basi ngomong governance, ngomong leadership. Padahal Itu basic justru, bukan basic. kalau itu nggak ada, mau ngomong apapun nggak akan selesai. Jadi leadership dan governance adalah sesuatu yang prasyarat bagaimana kita bisa benahi urusan energi dan BBM ini. Begitu, Pak.